Oke, ini sebetulnya sih komennya nggak nyambung di video saya ya, cuman mungkin ini kubu 02 tuh ya komen seperti ini di video saya yang minum susu itu ya. Ya wes laku lagi apian kita. Jawab komen, curangnya di mana? Curangnya ya, saya nggak mau bahas yang sirekap, penggelembungan suara, saya mau bahas yang lalu-lalu ya. Ketika Mas Gibran di calon apa sebelum dicalonkan jadi cawapresnya Pak Prabowo itu kan ingat ya, batas maksimum presiden itu 70, sedangkan Pak Prabowo 73 ya. Batas minimum capres cawapres 40, Mas Gibran 36. Dari sini sudah terlihat ya. Ketika siapa ya, Pak Prabowo mengajukan proposal ke Pak Joko untuk menjadikan Mas Gibran jadi cawapresnya, beliau itu tidak mau ya. Ya terpaksa entah ada negosiasi apa, akhirnya Pak Joko menyetujui proposal Pak Prabowo. Nah yang lebih aneh lagi nih statement Gus Miftah. Katanya seperti ini. Siapa? Mas Gibran, kronologinya seperti ini. Mas Gibran kan sering datang ke pondok ora ajinya Gus Miftah ya. Nah, terus di situ Gus Miftah ini bilang, bercerita, Mas Prabowo, saya sarankan, kurang lebihnya seperti ini ya, mesti kata-katanya nggak pas ya. Saya sarankan itu siapa? Mas Gibran untuk mendampingi sampean ya. Terus Pak Prabowo bilang sama Gus Miftah, kata Gus Miftah ya, statementnya kurang lebih seperti itu. Apa bisa Mas, nanti bagaimana dengan bapaknya ya, seperti itu. Terus nah ini kemudian statement Gus Miftah lagi ya, seperti kata-katanya sih sudah tidak persis ya, cuman menemui Pak Joko itu 4 kali atau 5 kali gitu. Nah di sini pertanyaan saya, semudah itukah bertemu dengan presiden ya? Saya pernah melihat statement anaknya Gus Dur itu yang Inaya Wahid itu ya, mau ke istana saja apa itu pas panpresnya ya wajah pas panpresnya aja begitu apa teliti dan hati-hati untuk menerima tamu, padahal Inaya Wahid ini anaknya Gus Dur ya, itu nggak segampang itu meski anak atau saudaranya ya. Ini saya melihat dari statement Inaya Wahid. Ada statement juga Mas Kaisang ya, saya kalau ketemu bapak saya itu juga agak sulit ya, kurang lebih seperti itu. Nah Gus Miftah lagi, kembali ke Gus Miftah, pertanyaan saya kan ada itu videonya ya, Pak Joko itu saya meminta izin Pak Joko ke apa untuk Mas Gibran dijadikan cawapresnya Mas Prabowo, dan Pak Joko ini tuh berdiri dan beranjak pergi ya. Kurang lebih saya menemui Pak Joko 4 kali kalau nggak salah ya, kalau saya ingat tuh kata-katanya ya, mesti nggak persis, setidaknya kronologinya seperti itu ya, mesti nggak mirip, nggak persis, yang saya pahami dari kata-kata Gus Miftah seperti itu ya. Ya aneh, masa bertemu presiden segampang itu, sedangkan Inaya Wahid anaknya Gus Raja bilang susah mau ketemu bapaknya sendiri ya. Terus ya kecurangan saya tuh mulai dari situ, bukannya saya membahas rekap penggelembungan suara ya, itu menurut saya ya. Terima kasih udah komen di VT saya.
ya tetap jaga kesehatan. Terus apa, kalau sudah berkeluarga, ya Anda itu kalau laki-laki ya Anda itu leader sebagai pemimpin keluarga. Kalau Anda perempuan saya sih nggak melihat video-videonya sebelumnya. Kalau Anda perempuan ya bantu leader Anda untuk membuat keluarga Anda perekonomiannya lebih baik ya. Masa depan anak pun akan baik. Oke. Oke, pendukung. Saya lihat video-videonya pendukung. Kowe sopo? Aku bukan sopo-sopo, Pak. Aku warga Jateng yang dulu masuk ke programnya Pak Ganjar, ya. Aku dulu di era Pak SBY ya dirawat di RS. Nah, terus setelah Pak Ganjar menjadi gubernur ya, saya masuk ke program-program beliau ya. Banyak membantu saya ya. Dan apa salah saya kalau apa saya salah kalau saya memperjuangkan Pak Ganjar karena beliau sudah membantu saya ya. Dengan masuknya program-program beliau saya bisa menuntaskan anak saya sampai lulus SMK ya. Sekarang sudah umur hampir 24 dan sudah kerja. Single mom ya, masih juga menghidupi ibu yang sendiri ya. Terus ada apa? Ya intinya saya akan mempromosikan Pak Ganjar. Oke ya, saya ada info khusus bagi warga Jateng yang kurang mampu. Ini kan sudah mulai pendaftaran SMKN Jateng ya. Silakan mendaftar ya. Nanti ada apa itu seleksi-seleksi ya. Ya kalau tidak bisa masuk ya jangan kecewa ya karena itu kan tidak sedikit, tentunya tidak sedikit orang yang mendaftar ya, khusus warga Jateng ya. Kalau nggak salah itu yang saya tahu itu ada di Semarang, Pati, sama mana gitu ya. Lupa saya ya. Yang yang Semarang itu ya daerah Tanah Mas ya. Alamat lengkapnya saya kurang paham. Ya, daerah sekitar situ ya. Terus ya kayaknya cukup dulu lah ya. Saya nggak siapa-siapa, saya cuman orang yang mempromosikan Pak Ganjar, orang yang memperjuangkan ya masyarakatnya ya. Di sekitar saya itu banyak di era Pak SBY yang dapat BLT cuman berapa, tapi di era Pak Ganjar banyak, tetangga saya udah banyak yang mendapat. Dan ya saya lihat sih perekonomiannya tuh bisa lebih bangkit ya. Itu